Halo, perkenalkan nama saya Karolina Angeli Kuncoro dengan NIM G002338 dari kelompok B4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai muskuli torakis. Langsung saja, muskuli skeleton trunki ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Dan muskuli ini terbagi menjadi 3 lamina, yaitu lamina eksterna, lamina media, dan juga lamina interna. Di lamina eksterna ada 2 otot, di lamina media ada 1 otot, dan di lamina interna ada 3 otot. Kita langsung bahas lamina eksterna. Di lamina eksterna ini terdapat musculus intercostalis externus. Nah, otot ini itu merupakan otot yang letaknya itu paling superficial. Dia itu berjumlah 11 pasang. Otot ini membentang dari tuberculum costae di dorsal, lalu dia akan berjalan menuju ke hubungan costochondralis di ventral. Setelah itu, dia akan melanjutkan diri sebagai membrana intercostalis externa yang membentang ke sternum. Nah, otot ini pada bagian ventral serabutnya itu akan mengarah ke kaudal dan medial. Sehingga kalau kita lihat arah serabutnya itu searah seperti tangan kita akan memasukkan ke saku gitu, memasukkan sesuatu ke saku. Nah, otot ini diinervasi oleh nervus intercostalis yang sesuai dan kontraksinya akan membuat costae itu terangkat dan membantu kita dalam proses inspirasi. Nah, untuk otot yang kedua, di lamina eksterna terdapat musculus levator costae. Musculus levator costae ini, baik yang brevis maupun yang longus, dua-duanya merupakan bagian dari lamina eksterna dan berjumlah 12 pasang. Masing-masing itu akan berorigo di prosesus transversus vertebra cervical 12 sampai vertebra thoracica 11. Kemudian, serabut ototnya itu akan berjalan ke caudolateral dan berinsersio pada fascias externa costae di caudalnya, tepatnya di tuberculum costae dan angulus costae. Nah, kemudian otot ini akan dinervasi oleh rami dorsales, nervus cervicalis 8, dan nervi thoracales 1 sampai 11. Nah, otot ini berfungsi untuk membantu ketika kita respirasi. Nah, lanjut ke lamina medialis. Lamina medialis ini hanya terdiri dari satu otot saja, yaitu musculus intercostalis internus. Nah, otot ini terletak di posterior dari musculus intercostalis externus dan dia itu berjumlah 11 pasang. Dia itu membentang dari ujung medial spasium intercostae hingga ke angulus costae. Kemudian dia akan melanjutkan diri sebagai membrana intercostalis interna. Nah, otot ini itu berorigo pada inferior costae dan cartilago costalis. Dan pada bagian ventral, dia itu akan berjalan ke arah caudal dan lateral. Jadi ini tuh berkebalikan sama musculus intercostalis externus. Kalau tadi musculus intercostalis externus seperti bentuknya memasukkan tangan kita ke saku, kalau musculus intercostalis internus ini hurufnya seperti huruf A gitu ya. Bentuk seperti huruf A. Nah, tadi origonya, sekarang insersionya, yaitu di margo superior costae dan cartilage costae di bagian caudalnya. Nah, musculus intercostalis internus ini diinervasi oleh nervus intercostalis dan berfungsi untuk ekspirasi, kecuali pada pars intercartilaginea musculus intercostalis di 4 atau 5 spasial intercostalis bagian kranial, yang dia itu fungsinya untuk inspirasi. Nah, kalau lamina medialis cuma satu aja, di lamina interna itu ada 3. Yang pertama ada musculus intercostalis intimus. Nah, otot ini merupakan bagian dari musculus intercostalis internus yang dipisahkan oleh celah yang isinya itu arteri vena nervus intercostalis. Dia itu akan membentang dari labium internum sulcus costae di kranial dan akan melekat di kemargo superior costae di caudalnya. Otot ini diinervasi oleh nervus intercostalis dan fungsinya itu sebenarnya belum banyak diketahui. Kemudian yang kedua di sini ada musculus
transversus costae atau disebut juga musculus sternocostalis. Nah, otot ini akan melekat pada aponeurosis yang membentang dari fascias posterior processus xiphoideus dan corpus sterni sampai mencapai cartilago costae 3. Kemudian dia akan berinsersio pada fascias interna cartilage costalis 2 sampai 6. Nah, otot ini diinervasi oleh nervus intercostalis 2 sampai 6 yang fungsinya itu membantu kita saat kita ekspirasi. Untuk otot yang ketiga yang ada di lamina interna ini adalah musculus subcostalis. Nah, otot ini berorigo pada margo inferior costae dekat angulus costae dan serabutnya itu berjalan ke musculus intercostalis internus, berjalan searah dengan musculus intercostalis internus, dan dia itu akan berinsersio pada margo superior costae sejauh 2 atau 3 costae di kaudalnya. Nah, otot ini itu diinervasi oleh nervus intercostalis, fungsinya untuk mengangkat costae. Nah, itu tadi lamina-laminanya. Kemudian kita akan lihat mana sih otot yang fungsinya untuk inspirasi, mana otot yang fungsinya untuk ekspirasi. Nah, untuk otot yang inspirasi, secara reguler dia akan melibatkan musculus intercostalis externus, kemudian musculus levator costae, musculus serratus posterior et superior, dan juga musculus intercartilagineus. Nah, untuk auxiliarnya akan melibatkan musculus scaleni, musculus sternocleidomastoideus, musculus pectoralis major et minor, musculus latissimus dorsi, dan musculus serratus anterior. Nah, untuk ekspirasinya, secara reguler, otot intrinsiknya akan melibatkan musculus intercostalis internus, musculus subcostalis, musculus transversus thoracis, dan musculus serratus posterior et inferior. Untuk secara auxiliar akan melibatkan musculus obliquus externus et internus abdominis, kemudian musculus transversus abdominis, dan juga musculus rectus abdominis. Nah, sekian yang dapat kita pelajari tentang muskuli trunki. Terima kasih.